Oke bro, sahabat Juna 2. Nah sekarang kita akan coba bikin channel Q&A ya. Ini kebetulan ada netizen yang memberikan pertanyaan. Jangan semuanya ya, yang dia. Coba mungkin ambil beberapa. Yang beberapa ya. Pertama, ada yang ngasih pertanyaan, selain konten kreator, apa kesibukannya? Oh, selain konten kreator. Nah, kesibukannya itu ngajar bro. Jadi guru SD. Oh, selain konten kreator, juga jadi guru ya bro ya? Ya, ngajar bro di SD. Kalau boleh tahu di SD mana bro? SD 1 Sambirenteng, itu yang di sebelah lapangan bro, Kecamatan Tejakula. Oh iya bro, cukup lama juga di ngajar di bagian SD bro? Udah lama bro, itu dari 2012 bro. 2012 langsung di SD Sambirenteng apa dapat di sekolah lain? Udah dulunya di Madenan bro. Oh Madenan. Daerah Bukit di sana, daerah basah itu di Madenan itu. Setelah itu 2019 baru pindah di SD 1 Pulang Kampung bro, di SD 1 Sambirenteng. Soalnya ya ingin berbagi ilmu lah dengan anak-anak yang ada di desa saya sendiri ya. Mudah-mudahan nanti ilmu yang saya punya itu ya bisalah kita terapkan nanti untuk anak-anak generasi yang ada di desa Sambirenteng bro. Tadi kan bilang udah pulang kampung ya bro ya? Ya bro. Selain jadi guru, di desa ikut kegiatan apa aja? Oh kalau di desa itu kan ada istilahnya ngayah ya bro ya, menyamu beraya istilahnya. Nah kebetulan yang sendiri itu ikut di ke Pergina Eagle di baris ya. Oh. Makanya setiap odalan-odalan di desa Sambirenteng itu kita hadir untuk ngayah ya, karena itu kan tarian sakral. Oh tarian sakral itu. Ada lagi bro? Udah bro, udah cukup. Sekarang lanjut yang pertanyaan yang kedua ya. Ya oke bro. Ini ada dari netizen juga ngomong, kok channelnya tidak konsisten. Kadang explore hantu, kadang podcast. Bisa Review, dijelaskan ya. bro? Ya oke. Nah kenapa tidak konsisten? Nah, karena begini ya. Karena untuk mencari market untuk di desa Sambirenteng sehingga banyak peminat itu kita masih mencari-cari bro. Kita ingin tahu market kita ini untuk di desa Sambirenteng ini seperti apa. Nah makanya di channel Sahabat Juna 2 itu ada review, mungkin ada explore, ada podcast ya. Nah itu kita masih mencari marketnya karena memang susah bro dengan perkembangan teknologi, karena kita di desa. Nah mungkin untuk mencari kesenangan orang-orang itu apa sih yang disenangi, nah itu kita belum temukan. Makanya kita selalu berusaha sama-sama tim Sahabat Juna 2 ya, sehingga nantinya kita menemukan betul-betul yang menjadi market di desa kita, sehingga kita bisa mengembangkan ya lewat YouTube ini. Nah, cuman itu sih bro. Bisa dijelaskan market untuk mengangkat ekonomi di sekitar apa gimana bro? Ya mungkin nanti kita akan mencari ya orang-orang yang sukses di bidang, baik bidang pertanian, bidang bisnis, yaitu wirausaha ya. Nah nanti kita akan datangi ya semacam podcast lah. Kita mau Cari inspirasi. ya mencari inspirasi, begitu juga motivasi, sehingga kita ketemu dengan orang-orang yang sukses, kita bisa menggali-gali sehingga menjadi motivasi untuk generasi muda. Selain kita mendapatkan motivasi, nah kita kan jadinya bisa berguru ya, berguru sama-sama orang yang boleh dikatakan sukses ya. Mungkin memang sih sukses itu pengertiannya itu universal ya, itu menyangkut dengan pribadi orang-orang ya. Tapi setidaknya itu kita bisa menjadikan bahan acuan kita untuk melangkah ke depan, mau mengambil dari segi bisnis atau ya usaha-usaha yang lainnya ya. Nah itu tujuannya kami ingin
mencari-cari orang yang dikatakan sukses lah di bidang bisnis itu. Ya mungkin itu saja bro. Nanti kedepannya kan kita akan sharing-sharing lagi ya dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ada di Desa Sambi Renteng. Oke bro. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak membagi waktu antara guru dan membuat konten kreator? Oh, membagi waktu ya. Nah, kalau saya sendiri itu guru itu kan memang profesi saya. Ya, itu yang harus nomor satu ya. Jadi guru itu, jadi pendidik itu yang nomor satu. Nah, masalah konten kreator itu kan hobi ya. Hobi itu kan datangnya dari hati bro. Kita tidak ingin bukannya kita melihat dari finansial ya, tapi untuk merefresh otak di masa-masa pulang sekolah itu sudah capek mengajar ya di sekolah. Nah, sehingga dengan hobi ini kan jadinya sedikit lebih ringan ya? Ya, sedikit lebih ringan. Nah, gitu. Bukan kalau nantinya pun ada cuan-cuan yang datang dari channel Sahabat Juna 2 ya, bagi saya itu bonus itu bro. Yang jelas itu hanya sekedar hobi. Kalau hobi itu kan masalah hati itu beda bro. Kepuasannya itu luar biasa. Ada lagi bro? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya bro ya. Oke bro. Keadaan sekolah dan murid di masa pandemi itu kayak gimana sih sekarang bro? Nah itu pasti jelas berbeda bro. Kalau dulu itu kan muridnya ya sekolah ya datang jam 7 ke jam 12 sudah pulang. Kita tatap muka setiap hari ya. Kita bisa menjelaskan. Nah, kalau sekarang itu beda ya. Karena di masa pandemi ini, nah kita kan tidak bisa untuk siswa itu datang ke sekolah ya, artinya masuk ya. Nah makanya itu ada pembelajaran daring dan luring bro. Kalau daring itu kan artinya dalam jaringan, berarti itu online. Nah itu ya kita belajar dari rumah. Nah mungkin si murid ini mungkin dia di sawah atau di rumah. Artinya bisa di tempatnya bebas lah gitu bro. Kita kan itu secara online. Tugas kita kirim, mungkin kita buat grup WA. Bisa diakses gitu. Ya, bisa diakses, kita kirim. Apa yang kita ajarkan, kita kirim lewat WA. Buat video pembelajaran, nanti kita kirim ke WA. Nanti muridnya yang belajar. Nah, itu yang daring. Kalau sekarang, di bulan-bulan ini itu sudah ada luring bro. Itu udah tatap muka. Oh, sekarang udah mulai tatap muka berarti? Sudah tatap muka bro, tapi di kelas kami itu masih sistem coba. Sistem cobanya seperti ini. Sekarang satu kelas bro. Oh, satu kelas berarti itu belum semuanya berarti? belum, artinya terjadwal. Hari Senin kelas 1, hari Selasa kelas 2, nah, dan sampai kelas 6 itu. Nah, di hari Senin ini kelas 1 misalnya. Nah, dia menggunakan shift bro. Ada shift 1, ada shift 2 gitu. Kalau yang shift 1 itu dari absen 1 sampai 16 misalnya. Nah, itu datang dia lebih pagi. Jam setengah 8 itu sampai jam 10.45. Nanti yang shift 2-nya datang jam 10.45, terus yang shift 2-nya pulang itu jam 11.45 bro. Itu yang luring. Itu sudah ada ya 1 bulan yang lalu kita sudah melakukan tatap muka itu bro. Itu zaman online-nya itu apa bisa semaksimal mungkin proses pembelajarannya? Nah itu kalau masalah itu tergantung gini bro. Kalau tiang pribadi itu ya, saya pribadi itu tergantung tempat. Tempatnya begini. Kalau kami di desa itu kalau melakukan daring bisa-bisa saja sih bro. Tapi ya pasti ada kendalanya bro.
Kalau sudah daring dalam internet, online, nah itu kan pasti jaringan ya, internet, terus HP, nah kan itu. Nah di desa kan tidak semua orang tua punya HP bro, apalagi HP yang sekarang di Yang GPS-nya bagus lah. iya, paling tidak sudah 4G lah gitu. Kendalanya seperti itu bro. Mungkin nanti kalau yang tidak punya HP ya kita carilah ke rumahnya. Nah itu bro. Tapi sekarang sih sudah tatap muka. Ya mudah-mudahan untuk pendidikan kedepannya itu sesuai harapan lah. Dan masa pandemi ini hilang sehingga anak-anak itu sudah bisa sekolah seperti biasa bro. Karena guru-guru pun sudah menginginkan biar kembali tatap muka, kembali normal lah bro itu. Ya doakan ya bro ya. Ya itu aja sih bro. Oke bro, coba kasih sedikit motivasi Motivasi apa itu bro? tentang cari mungkin mengisi di waktu-waktu kosong mungkin biar ada aja kesibukan yang menghasilkan dan bermanfaat bagi orang banyak. Oh artinya guru-guru yang nantinya mungkin ada yang mau jadi konten kreator gitu. Ya, Ya itu sih, kalau masalah itu sih sekali lagi itu kan masalah hobi bro. Nah, kita tidak bisa memaksakan ya. Nah tapi mungkin suatu saat ada teman-teman yang hobinya pengen jadi konten kreator ya. Kalau motivasinya sih tidak ada sih bro sebenarnya ya. Itu tergantung kemauan tukan hati ya. Nah kalau misalnya pesan ya mungkin sedikit ya. Manfaatkanlah teknologi. Nah sekarang kan zaman teknologi bro. Usahakan kita yang memanfaatkan teknologi. Jangan sampai teknologi yang memanfaatkan kita. Itu sih bro. oke Bang. Segitu aja bro. Ya segitu aja ya. Mungkin untuk kelanjutannya ya mungkin di video berikutnya. Oke bro, mungkin hanya beberapa pertanyaan dulu yang saya jawab ya bro. Karena jawabannya karena pertanyaannya itu banyak bro. Nanti kita mungkin ke video berikutnya ya Andi ya. Ya pokoknya tonton terus video Sahabat Zona 2. Kalau suka videonya jangan lupa like, subscribe, dan juga berikan komen ya bro ya. Pokoknya dukung terus bro. Bye bye.